Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Ngaji Ihya seri ke 108 pada malam ini, pada tanggal 31 Januari yang bertepatan dengan hari ulang tahun Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah malam yang istimewa bagi saya. Ya, hitung-hitung kita merayakan Harlah NU dengan Ngaji Ihya pada malam hari ini. Tetapi mungkin Ngaji Ihya yang secara khusus diniatkan untuk memperingati Harlah NU nanti pada awal Februari tanggal 7 Mbak Inas, di Masjid An-Nadhah di kantor PBNU. Insya Allah nanti di sana ngaji bulanan Kitab Ihya di Masjid PBNU. Kita sekaligus memperingati juga hari kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu mari kita mulai ngaji pada malam hari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah pertama kepada muallif Kitab Ihya Imam Ghazali, dan kemudian juga kepada para muassis, para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga Jam'iyah ini terus istiqomah di dalam menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kedamaian dan membawa toleransi bagi umat Islam di Indonesia, terutama kepada warga Nahdliyin. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil ulama'i wal musannifin wa ila arwahi al-awliya'i wal ulama'i as-salihin, khususan muallif hadzal kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhurriyyatahu وعاد علينا من بركاته ونفعنا بعلوم الأرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا أرواح مؤسس جمعيتنا نهضة العلماء، وخصوصا إلى أرواح أجدادنا وجدادنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم، شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربي يسر وأعين. Kita akan membaca Kitab Ihya, meneruskan dari bacaan minggu yang lalu pada halaman 945. Ini Kitab Ihya yang saya pakai adalah edisi Dar Ibnu Hazm, halaman 945. Teksnya sudah saya bagi tadi sore lewat akun Facebook saya. Monggo kalau yang tertarik ngaji Ihya sekaligus menyimak teksnya, silahkan mengunduh. Kita sampai kepada halaman 945 pada paragraf pertama di bawah subjudul bayan wa alamati amradil qulubi wa alamati audiha ila sihhah, ya, sampai pada bagian ini. Wa alamatul ma'rifati al-mahabbatu faman arafa Allah ta'ala ahabbahu, yaitu pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi baris 9 dari paragraf pertama pada halaman 945. Bagian ini menjelaskan tentang apa tanda-tandanya jika
hati kita itu terkena penyakit, dan apa tanda-tandanya ketika mulai penyembuhan, ya, mulai sembuh itu apa? Ada nggak indikatornya? Nah, ini yang akan dibahas pada bagian ini. Nah, dalam sebagai muqaddimah pada bagian yang lalu, pada bab ini Al-Ghazali memberikan satu muqaddimah bahwa setiap anggota badan manusia, jadi ini menarik, setiap anggota badan manusia, kata Imam Ghazali, itu mempunyai fungsi, mempunyai faidah, itu kata beliau, ya, itu istilahnya. Setiap anggota badan itu punya faidah, punya fungsi yang khusus untuk anggota badan itu. Tangan punya fungsi, mata, kaki, semua anggota badan kita itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, termasuk anggota badan yang tidak kelihatan, yang ada dalam diri kita, yaitu hati. Jadi sebagaimana badan lahir itu punya fungsi, maka badan batin itu juga punya fungsi. Nah, salah satu organ atau badan batin itu adalah hati, qalbun, ya. Nah, kalbu manusia, kata Al-Ghazali pada bagian yang lalu, fungsinya, faidahnya, ya, adalah al-ilmu wal hikmatu wal ma'rifatu wal mahabbatu. Jadi 4 fungsinya itu. Jadi hati manusia, bagian dalam organ manusia ini, itu fungsinya adalah untuk mengetahui, ya, mengetahui sesuatu, memahami sesuatu. Walah, ketika pemahaman ini sudah lahir di dalam kalbu kita, itu step berikutnya adalah ilmu ini melahirkan hikmah, ya, melahirkan kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Yaitu tindakan kita sesuai dengan ilmu kita, ya. Kemudian setelah itu ma'rifah, ya, yaitu pengetahuan kita tentang asal usul segala wujud ini. Jadi ilmu itu fungsi pertama, hati kita, kalbu kita adalah mengetahui. Setelah mengetahui ada hikmah, ada kebijaksanaan. Setelah itu ada ma'rifah, ada pengetahuan dalam diri kita tentang apa itu asal usul wujud ini, sangkan paraning dumadi, ya. Setelah kita ma'rifah, maka kita akan hub mahabbah, kita akan mencintai. Mencintai siapa? Mencintai sumber segala yang ada ini. Jadi ilmu itu ujungnya adalah mahabbah, cinta. Makanya kalau ada ilmu kok ujungnya kebencian, itu aneh. Itu tidak sesuai dengan trajektori, dengan rutenya. Rutenya ilmu itu adalah kalau ilmu menimbulkan hikmah, hikmah menimbulkan ma'rifah, ma'rifah menimbulkan mahabbah. Cinta kepada asal usul segala yang wujud ini, yaitu Allah. Nah, kalau kita sudah cinta Allah, maka konsekuensi logisnya kita beribadah kepada Allah, itu ibadah, ya. Itulah fungsi atau tugas yang dibebankan kepada kalbu manusia. Itu semua adalah tanggung jawab kalbu, ya. Karena itu, nah ini kita akan baca bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatul ma'rifati, ya. Apa tandanya kalau kita itu sudah punya ma'rifah, pengetahuan itu. Wa alamatul ma'rifati, dan alamat dari pengetahuan ma'rifah adalah al-mahabbatu, adalah cinta, ya, kecintaan. Faman arafa, maka barang siapa arafa, mengetahui orang tadi itu Allah, kepada Allah Ta'ala, maka ahabba, maka akan mencintai orang tadi itu kepada Allah. Karena pengetahuan itu ujungnya cinta, ya. Pengetahuan itu ujungnya cinta. Wa alamatul mahabbati, dan apa itu tandanya kita cinta kepada Allah? Alla yu'athira, tidak berpengaruh alaihi, kepada orang tadi itu, ad-dunya, dunia ini, wala ghairuha, dan tidak selain dunia ini, minal mahbubati, dari atau berupa hal-hal yang dicintai. Jadi alamatnya kita mencintai Allah adalah segala sesuatu yang bukan Allah, yang non Tuhan, itu tidak berpengaruh pada diri kita, karena kecintaan kita tertuju kepada Allah Ta'ala. Ini jangan dimaknai bahwa kita tidak boleh mempunyai dunia, mencari dunia, dan itu bukan, ya. Jadi ini
artinya adalah bahwa kecintaan kita itu tertuju seluruhnya kepada Allah, sehingga ikatan kita dengan yang lain Allah itu menjadi terputus, ataupun kalau ada itu lemah sekali. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan berarti kitab Ihya itu melarang kita untuk mempunyai dunia, mempunyai hak milik, mempunyai barang-barang ya, yang itu semua kita butuhkan untuk mendukung keberadaan kita sebagai manusia. Kita butuh uang juga untuk makan, minum supaya kita bisa hidup secara normal ya. Bukan itu, kita tidak dilarang untuk mempunyai hak milik, properti, tetapi di dalam wawasan tasawuf ya, kalau kita bicara tentang tasawuf ya, wawasan tasawuf, wawasan ihsan ya, itu adalah bahwa walaupun kita punya hal-hal yang bersifat duniawi ini, tapi kita tidak dikuasai, kita tidak melekat, kita tidak attach ya. Karena itu yang berbahaya itu bukan memiliki, tapi kita terikat kepada hak milik itu, sehingga kecintaan kita tertuju seluruhnya kepada hak milik kita, sehingga akhirnya kita lalai kepada sumber kehidupan ini. Jadi tujuan tasawuf, tujuan ilmu kebatinan dalam Islam ini, yaitu tasawuf, adalah sebetulnya membantu kita untuk pelan-pelan ya tidak dikuasai dunia. Jadi karena begitu kita melekat kepada dunia secara berlebihan ya, kalau kita kumantil istilahnya dalam bahasa Jawa itu, kalau kita kumantil atau melekat berlebihan kepada sesuatu, maka itu akan menjadi sumber penderitaan. Begitu sesuatu itu hilang, kita akan mengalami situasi tidak nyaman, susah, galau, sedih dan seterusnya ya. Nah itu, jadi itu tujuannya. Jadi barang siapa mengetahui Allah akan mencintai Allah. Dan alamat cinta kepada Allah adalah kita melakukan relativisasi, kita merelatifkan segala hal selain Allah itu. Ini semua mudah diomongkan, tapi prakteknya saudara-saudara tidak mudah sama sekali. Tapi kita ya belajar lah ya. Jadi kitab Ihya ini kan memberikan peta kepada kita. Bagaimana sih caranya hidup bahagia dunia akhirat itu? Ya salah satunya ini. Jadi ini sumber kebahagiaan itu. Sumber kebahagiaan adalah kalau kecintaan kita itu fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai anak, istri, teman-teman, buku, tentu semua itu boleh dicintai, tapi tidak merupakan kecintaan yang membuat kita melekat berlebihan ya. Karena Islam itu sebagai agama tidak menafikan dunia ini. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mencintai kehidupan juga. Cuma kita mencintai kehidupan, tapi lebih mencintai lagi sumber kehidupan ya, yang menciptakan kehidupan itu. Itulah alamat kecintaan kita kepada Allah. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, Qul in kuntum in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan seterusnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kul, katakan wahai Muhammad, ini ayat dalam surat At-Taubah ya. Ingkana, jika ada, abaukum, orang tua kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan teman-teman kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, dan seterusnya. Seterusnya itu wa azwajukum wa amwalukum, dan harta kalian, wa tijaratukum, dan perdagangan kalian ya, takhshawna kasadaha, yang kalian cemas kalau perdagangan itu mengalami kerugian ya.
Wa amwalun iktaraftumuha, dan ini seterusnya ayat tadi ini, yang ini kan hanya dikutip sebagian oleh Al-Ghazali ya. Wa amwalun, dan harta-harta iktaraftumuha yang kalian cari, yang kalian peroleh ya. Nah, jika itu semua ya, jika semua tadi itu semua adalah condition, syaratnya, jika bapakmu, anakmu, temanmu, istrimu, hartamu, perdaganganmu ahabba, lebih disukai ilaikum kepada kalian minallahi, dibanding Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan utusan Allah, wa jihadin, dan perjuangan fisabilihi, di dalam jalan Allah, maka fatarabbasu, maka tunggulah kalian. Makalah tunggulah kalian. Ini maksudnya apa ini ya? Ini kan menarik ini. Allah tidak mengatakan konsekuensinya apa ya. Tapi tunggu saja hatta ya'tiya, sehingga datang Allah fi amri, dengan perintah Allah, atau dengan kehendak Allah ya. Jadi kalau orang itu terikat, kecintaannya terikat kepada hal-hal yang tadi itu selain Allah itu, kalau orang dikuasai oleh barang-barang yang sifatnya material itu, ya tunggu saja, pasti akibatnya ada saja. Akibatnya apa ya? Ketidakbahagiaan. Kita menjadi dikuasai oleh benda ya. Nah, kalau mau baca detailnya fatarabbasu ini, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini kan kayak Quran hanya memberikan clue saja, isyarat ya. Kalau kamu lebih cinta kepada semua tadi itu selain Allah itu, maka fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan menunjukkan sesuatu kepadamu, menunjukkan perintahnya atau kehendaknya kepadamu. Kalau Anda ingin mengetahui itu, detailnya apa itu, Anda harus belajar kepada orang-orang yang pernah terjatuh kepada kecintaan pada dunia itu, kepada orang-orang yang pernah mengalami kesengsaraan karena melakukan itu, atau kepada buku-buku yang ditulis oleh para ahli ulama, para filosof, para ahli hikmah ya, banyak sekali. Intinya adalah ya, kalau kita dikuasai kecintaan kepada hal-hal selain Allah, maka akan timbul hal-hal yang tidak akan menyenangkan kita, membuat kita sedih, kita mengalami ketidakbahagiaan, mengalami situasi adamus sa'adah ya, the lack of happiness ya. Kita tidak bahagia. Itu intinya ya. Kalau nggak percaya, coba sendiri saja. Karena di dalam, kalau kita belajar agama Hindu misalnya ya, di sana diajarkan kalau kau misalnya punya passion, punya kecintaan yang luar biasa kepada harta, kau habiskan umurmu untuk mencari harta benda sampai lupa yang lain-lain, lakukan saja. Itu dalam ajaran Hindu ya, lakukan saja sampai engkau sampai ke titik yang maksimal, dan kamu nanti akan tahu akibatnya. Akibatnya sudah bisa diduga, tapi itu nggak bisa dirasakan kalau orang tidak menjalani sendiri. Kamu lakukan sampai maks. Kalau kau misalnya punya syahwat tertentu, ya lakukan saja sampai titik terjauh, sampai titik terekstrim. Nanti kamu akan tahu akibatnya, dan di situ kamu akan tahu bahwa syahwat itu tidak akan membuat kamu menjadi bahagia. Syahwat itu ya, syahwat yang dipenuhi itu memang menimbulkan kepuasan atau gratifikasi ya, kepuasan. Tapi itu kepuasan yang sifatnya sementara. Kepuasan ini akan menuntut kita untuk mencari kepuasan yang lain. Itu persis seperti orang judi ya. Orang judi menang satu, ada namanya the beginner's luck gitu kan. Orang kalau baru mulai judi itu nggak tahu, dilala saja langsung menang. Begitu dia menang, kemudian penasaran, ingin main lagi yang lebih besar.
Karena kemenangan pertama menimbulkan gratifikasi, kepuasan kan. Lalu ini kata orang, saya juga nggak pernah judi juga, kata orang ini ada namanya beginner's luck ya. Orang kalau main judi langsung menang, langsung penasaran, ingin menikmati gratifikasi, kenikmatan menang yang lebih gede. Pasang lagi lebih gede. Mungkin menang lagi, penasaran lagi, mungkin kalah, penasaran ingin mencoba lagi terus gitu. Jadi kepuasan yang satu itu tidak membuat kita berhenti, tapi kita ingin lebih terus gitu. Ujungnya apa? Ya kebahagiaan yang semu, karena kebahagiaan yang satu, yang pertama dihapuskan atau dinasah oleh kebahagiaan berikutnya. Kebahagiaan berikutnya dinasah atau dihapuskan oleh kebahagiaan yang seterusnya. Oh saja, nggak ada ujungnya. Nah itu ya seperti orang minum air laut, orang minum, kalau kita haus minum es, kadang-kadang malah tidak hilang haus kita, ingin minum lagi, ingin minum terus sampai akhirnya juga kita malah kena penyakit itu kan. Jadi fatarabbasu di sini itu kayak Allah kayak ingin kamu kalau nggak percaya coba saja, ya, coba saja. Fatarabbasu sampai tunggu konsekuensi terjauh dari kesenanganmu itu, syahwatmu itu. Fatarabbasu, tunggu saja. Kalau nggak percaya coba saja. Tapi nanti juga akan tunggu hasilnya seperti apa. Hatta ya'tiyallahu bi amri ya. Itu kalau kecintaan kita tertuju kepada hal-hal yang selain Allah. Selalu akan tidak pernah ada ujungnya. Gratifikasi satu membuat kita penasaran untuk mencari gratifikasi berikutnya. Terus itu. Makanya itu kayak lingkaran setan, itu nggak bisa diputus kalau kita tidak memutus itu. Cara memutusnya apa? Ya ini semua harus dikesampingkan, kemudian fokus kita diarahkan kepada Allah itu. Nah di situ kita baru mengalami kebahagiaan yang hakiki. Kalau nggak percaya, fatarabbasu, ya coba saja itu ya. Faman maka barang siapa indahu bagi orang itu syai'un sesuatu ahabba yang syai'un sesuatu ahabbu ya, yang lebih disukai ilaihi kepada orang tadi itu minallahi daripada Allah, maka faqalbuhu maka hatinya orang itu maridun sakit. Barang siapa hatinya dikuasai oleh sesuatu selain Allah ya, barang siapa hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada sesuatu selain Allah, maka itu tandanya saudara-saudara hatinya sakit itu. Kama anna kulla ma'idatin, sebagaimana sesungguhnya setiap perut ya, ma'idah itu perut ya, soro yang menjadi atinu lempung tanah, ahabba lebih disukai ilaiha kepada perut tadi itu, minal khubzi daripada roti, wal ma'i dan air, au saqatat atau hilang syahwatuha syahwatnya perut tadi, ma'idah anil khubzi dari roti, wal ma'i dan air, maka fahia perut tadi itu maridhatun adalah sakit. Sebagaimana, jadi ini Imam Ghazali ini selalu membuat paralel kan, perbandingan, karena ya selalu akhlak itu kan terkait dengan badan batin, nggak kelihatan, jadi harus dicari tamsilnya, analoginya dengan badan luar. Kalau ada perut itu kan badan organ yang bisa kita lihat ya. Kalau ada perut kok lebih suka dimasuki tanah atau pasir sebagai bahan makanan. Kalau ada orang kok suka makan pasir dan tanah daripada makan roti dan minum air, ya itu berarti sakit orang itu. Masa ada sih? Karena tugas perut itu, fungsi perut adalah dia menampung makanan yang normal ya nasi, ya sayuran, ya minuman segala macam. Kalau ada orang perutnya kok kepingin dimasuki tanah atau batu atau beling, ya kecuali kalau yang main kuda lumping ya itu lain soal, atau main tebus ya. Tapi kalau orang normal ini, kalau ada orang kok sukanya makan beling ya sehari-hari, bukan untuk pertunjukan apa gitu, enggak. Ada orang kok lebih suka makan beling daripada makan
makan lontong atau ketupat, itu berarti sakit orang itu. Sama, kalau ada orang kok hatinya itu mencintai sesuatu selain Allah, maka itu hati itu sakit. Karena fungsi hati, tadi itu saya dikatakan Al-Ghazali, fungsi hati itu adalah al-ilmu, wal hikmatu, wal ma'rifatu, wal mahabbah. Dan ujungnya adalah ibadah kepada Allah itu. Ini apa ya? Ini ya ilmu ini dalam banget ya. Nanti makin kesini makin dalam, jadi harus siap-siap ya. Tapi nggak usah takut. Fahadhihi, maka ini semua alamatul maradhi, alamat-alamat penyakit ya. Dan wabihada, dan dengan ini yu'rafu, bisa diketahui ya. Annal quluba, sesungguhnya semua hati manusia pada dasarnya maridhatun, adalah penyakitan. Illa ma, kecuali hati sya'a, yang dikehendaki Allah tidak sakit. Jadi ini menarik, kaedahnya Al-Ghazali, pada dasarnya semua hati manusia itu sakit. Kenapa? Karena sedikit atau banyak hati kita itu pasti ada kemelekatan dengan sesuatu yang selain Allah. Jadi potensi sakitnya itu besar sekali. Semua hati kita itu penyakitan. Ya, ini pernyataan tricky ya, bisa disalahpahami. Ini pernyataan ini kalau kita salah paham itu kita bisa punya pandangan yang pesimistik. Aduh, kita kok sakit itu ya. Ini kan kayak tidak membuat kita termotivasi. Enggak. Makanya sekali lagi saya memberikan warning atau peringatan ya, membaca kitab Ihya ini harus hati-hati, karena kalau tidak, kitab Ihya ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjustifikasi pesimisme, sikap pesimis ya, pasifisme, artinya nggak mau bertindak, nggak mau apa ini gimana, kita hati kita penyakitan terus gimana, jadi pasif. Yang ketiga, kemalasan ya, kemalasan. Nah, itu bukan yang dituju oleh Al-Ghazali ya. Al-Ghazali di sini sedang melakukan diagnosis ya terhadap cara kerja jiwa manusia. Nah, ya ini cara kerjanya. Jadi ini bukan untuk membuat kita takut atau pesimis, tapi ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada masalah dalam setiap jeroan manusia. Apa itu? Yaitu bahwa setiap jeroan manusia itu ada sesuatu yang defektif ya, yang penyakitan. Apa itu? Yaitu selalu dalam diri kita ini ada potensi kita itu mencintai hal-hal yang sifatnya bukan Tuhan itu. Itu tujuannya, bukan untuk membuat kita pesimis ya, untuk memberikan warning kepada kita ini sebetulnya potensi untuk mengalami gangguan mental, karena ada sesuatu yang bermasalah. Karena itu kamu harus hati-hati ya. Ya sekaligus untuk membuat orang ya pasang kuda-kuda itu ya, bukan pesimis itu ya. Tentu hidup pesimis itu penting juga, tapi juga harus diimbangi dengan kesadaran bahwa ada something wrong within us, ada sesuatu yang bermasalah pada diri kita, makanya kita harus hati-hati itu. Jadi nanti kitab Ihya ini kalau dibaca secara komplit ya, sebetulnya tidak seperti ini ya. Jadi nanti ada bagian-bagian yang mengajak kita untuk optimis ya. Ada bagian-bagian yang mengajak kita untuk rasional, ada bagian-bagian yang mengajak kita untuk spiritual. Jadi kitab Ihya ini kalau dibaca satu bagian kayak nonton film, kamu nonton film pas yang bagian sedih terus kamu keluar, kan nggak bisa. Kalau kamu nonton film nggak kamu selesaikan pada bagian yang bikin nangis, kamu keluar terus kamu punya persepsi film ini bikin nangis kita, padahal ada bagian berikutnya yang bikin kamu ketawa, membuat kamu gembira. Jadi harus dibaca secara komprehensif. Nah, karena itu ngaji Ihya jangan berhenti di sini, tapi harus sampai selesai ya. Tiap minggu harus ikut ya. Karena kalau berhenti di sini saja, kamu
kamu bisa punya persepsi bahwa kitab Fiqh ini kok ngajari kita pesimis ya. Jangan begitu ya. Jadi semua hati manusia itu pada dasarnya sakit kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak begitu ya. Itu kaidah dasarnya. Illa anna minal amrodi, hanya sesungguhnya sebagian dari penyakit-penyakit ada penyakit lah. Jadi illa di sini hanya, kecuali maksudnya hanya bahwa sebagian penyakit-penyakit itu sesuatu penyakit la ya'rifu yang tidak mengerti kepada penyakit tadi itu ya, sahibuha orang yang punya penyakit. Jadi ada penyakit yang yang bisa didiagnosis, ada penyakit yang tidak diketahui, orangnya tidak tahu ya. Ada orang yang penyakitan dan ngerti dia kena penyakit, ada orang yang kena penyakit tapi tidak sadar kalau dia kena penyakit. Jadi ini ada dua jenis ya. Ada penyakit yang orangnya tahu dia penyakitan, itu biasanya penyakit-penyakit badan itu, mules, masuk angin ya, macam-macam lah ya, kena kolesterol, asam urat, itu penyakit-penyakit yang kalau kita terkena kita akan tahu langsung instan. Tapi ada penyakit-penyakit yang kita nggak menyadari itu ya, karena penyakit ini ada dalam batin kita. Nah, wa maradul qalbi, dan penyakit hati itu mimma termasuk kategori penyakit la ya'rifu yang tidak bisa mengetahui kepada tadi penyakit sahibuhu orang yang punya penyakit tadi itu. Jadi penyakit hati itu termasuk kategori penyakit yang tidak disadari oleh penderitanya. Karena dia tidak sadar kalau penyakitan, falidzalika maka karena itu yuhfilu, lupa orang tadi itu sahibuhu anhu dari penyakit tadi, dari tadi. Karena dia tidak merasa sakit, ya dia nggak lupa ya. Dan karena dia lupa, ya dia nggak mencari pengobatan. Makanya seringkali kita lihat ada orang-orang yang bodoh tapi nggak ngerti dia bodoh, makanya nggak belajar. Karena dia mengira punya pengetahuan, tapi rasanya nggak punya dia. Jadi itu. Bahkan wa'in arafa, dan jika mengetahui orang tadi itu sahibuhu kepada penyakitnya, kalaupun orang ngerti juga kalau dia penyakitan, ya penyakit hati itu, sa'uba, susah alaihi terhadap orang tadi itu, as-sabru, menyabarkan diri, membetahkan diri, ala muroroti dawaihi, terhadap pahitnya menelan obat penyakit tadi itu. Kalaupun dia sadar sakit, dia nggak akan sabar, nggak akan betah juga untuk menahan pahitnya obat untuk mengobati penyakit tadi itu. Karena penyakit hati itu obatnya berat sekali. Fa inna dawa'ahu, karena sesungguhnya obatnya penyakit hati ya. Dawa'ahu ya, obatnya maradul qalb ya. Obatnya penyakit hati itu kelihatannya sederhana tapi susah. Apa itu? Mukhalafatus syahwati, melawan semua kesenangan. Semua kesenangan dilawan. Setiap kita punya kesenangan A, maksudnya mukhalafah di sini itu mungkin ya melawan itu artinya mengendalikan diri. Begitu kita punya kesenangan A, B atau C, itu kita langsung wait, nanti dulu. Ini kesenangan gimana? Jadi itu obatnya penyakit hati. Jadi kita setiap punya syahwat, kita langsung bisa mengendalikannya itu. Itu obatnya. Nah, obat seperti ini wahwa dan dawa tadi itu adalah naz'ur ruhi ya, mencabut nyawa. Kalau orang mau total bisa melawan syahwat ini, hilang syahwatnya, ya artinya harus mati dia. Makanya melawan syahwat itu adalah apa istilahnya itu, mortifikasi. Mortifikasi, tahu mortifikasi ya? Mortifikasi itu membuat kita seolah-olah mati. Ya, kita masih hidup tapi mati ya. Mati sakjroning urip itu kalau falsafahnya orang Jawa atau Ki Ageng Surya Mentaram itu ya, mati sakjroning urip.
mortifikasi. Ini berat sekali karena melawan semua hawa nafsu itu seperti kamu mencabut nyawa kamu sendiri. Karena kalau orang sudah mati itu kan kesenangannya hilang. Jadi naz'ur ruhi di sini artinya mortifikasi. Jadi kamu seperti menghentikan nyawa kamu sehingga syahwatmu hilang. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya ada orang-orang tertentu yang bisa, tapi umumnya kita susah lah. Ya walaupun susah kita berusaha ya. Tapi intinya begitu. Jadi melawan hawa nafsu itu seperti kita mencabut nyawa kita itu. Ya. Seperti mencabut nyawa kita. Fa'in wajada, maka jika menjumpai orang yang punya penyakit tadi itu, min nafsihi, dari jiwanya dia, dari nafsunya dia. Jadi penyakit ini susah. Pertama karena tidak semua orang sadar kalau dia penyakitan. Kalaupun dia sadar penyakitan, dia juga susah juga menahan obatnya. Ya. Tahan menelan obatnya. Kalaupun dia tak ngerti penyakitnya dan tahan menelan obatnya, itu pun masih ada halangan lagi. Fa'in wajada, maka jika menemui orang, menjumpai orang tadi itu, min nafsi, pada jiwanya orang tadi itu, kuwatas sabri, kekuatan menahan, alaihi, terhadap obat tadi itu. Kalaupun dia tahan menelan obatnya, lam yajid, tidak menjumpai orang tadi itu yang punya penyakit, tobiban, dokter, hadhikon, yang pintar, yang cerdik, yu'aliju, yang bisa membantu mengobati, tabib tadi itu kepada orang yang punya penyakit tadi itu. Cari dokter itu juga susah. Karena dokter spiritual itu tidak bisa dijumpai di setiap saat atau di semua tempat. Ya kalau dokter badan luar di mana-mana ada, apalagi di Jakarta ini setiap jengkal ada rumah sakit. Tapi kalau dokter kejiwaan, dokter spiritual ya, itu tidak di semua tempat ada itu. Jadi ini rumitnya penyakit hati itu ya. Pertama, tidak semua orang sadar kalau dia penyakitan. Kalaupun sadar, belum tentu dia tahan menelan obatnya. Kalaupun dia tahan menelan obatnya, cari dokternya yang bisa memberikan resep obat itu juga nggak gampang juga. Jadi penyakit mental itu tantangannya berlapis-lapis ya. Satu tantangan selesai, ada tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya selesai, ada tantangan lagi, seterusnya itu. Ini kok Al-Ghazali kayak seperti memperumit masalah. Ya enggak ya. Ya memang faktanya begini ya. Faktanya jiwa manusia itu kompleks. Makanya ya kalau nggak begini, masyarakat manusia ini nggak rumit seperti sekarang. Kalau malaikat selesai, nggak ada urusan ini. Karena malaikat itu kan roh yang suci, yang nggak akan punya penyakit hati, karena semuanya mereka tunduk kepada Allah itu. Nah, manusia ini kan tengah-tengah di antara, kan martabat manusia itu kan secara ontologis ya, secara wujud itu kan antara malaikat di atas dan setan yang paling bawah ini. Manusia di tengah-tengah. Jadi antara apa itu, makhluk yang rohani murni ya, yaitu malaikat, dan makhluk yang ini syaitoni ya. Nah, kita sebagai manusia di tengah-tengah ini. Nah, karena posisi kita di tengah-tengah, itu memang serba ambigu, serba nggak jelas. Artinya serba penuh jebakan. Kalau kita tidak sadar, tidak awas, kita jatuh ke bawah. Ya. Tapi kalau kita misalnya berlebihan melupakan kemanusiaan kita, mau menjadi malaikat murni, itu juga masalah juga, karena manusia itu manusia. Manusia itu manusia. Artinya apa? Dia punya tubuh, punya hak-hak yang bersifat keduniaan yang harus tetap dipenuhi oleh dia. Ya. Dia nggak boleh menjadi malaikat murni, dan nggak mungkin juga sebetulnya. Tapi juga nggak boleh turun ke sini. Karena itu menjadi manusia itu memang berat sekali. Karena itu dalam surat An-Nahl digambarkan, inna aradnal amanata 'alal ardi was samawati ya.
wal jibali. Allah pernah menawarkan amanat atau tugas kemanusiaan ini kepada bumi, langit, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semua nggak kuat menanggung itu. Wa hamalahal insan. Manusia sok banget berani menanggung tugas ini. Jadi Quran sendiri menggambarkan beratnya tugas menjadi makhluk yang seperti ini, yang ada di tengah-tengah antara malaikat dan syaitan ini. Jadi memang rumit, manusia itu rumit. Jadi ini Al-Ghazali bilang begini bukan untuk nakut-nakuti kita merumit-rumitkan masalah yang gampang, enggak. Memang manusia itu adalah rumit sekali, ya. Kalau istilahnya siapa itu, ada penulis barat yang kontroversial, Alexis Carrel kalau tidak salah, manusia itu unknown man, unknown being, wujud yang nggak diketahui, misterius, ya. Memang misterius, ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan begini ini nggak dibuat-buat supaya kita ketakutan apa nggak nakut-nakuti. Memang begini, ya. Berdasarkan pengalaman beliau sendiri, pengalaman para sufi-sufi yang lain, pengalaman orang-orang yang pernah menjalani perjalanan untuk mengobati sakit hati, memang rumit sekali. Karena rumitnya itulah ribuan buku falsafah, novel, puisi ditulis untuk menjelaskan jeroan manusia ini. Ya kalau gampang ya ditulis satu bukunya selesai. Tapi sejak zaman Plato sampai sekarang, orang tidak pernah habis-habisnya menganalisa rohani manusia. Bentuknya bisa buku filsafat, bisa buku teologi, agama, tasawuf, bisa berupa puisi, novel, buku sejarah, buku macam-macam, ya. Antropologi, itu semua psikologi kalau sekarang, ya, menjelaskan betapa sophisticated, kompleks, rumitnya jiwa jeroan rohani manusia. Yang ditulis Ihya ini belum apa-apa ini, ya. Jadi rumit sekali. Ini bukan Al-Ghazali itu nakut-nakuti kita apa sih ini? Mungkin ada yang punya kesan begitu, ini kok Al-Ghazali ini kok kayak enggak, ya. Ini serius. Ya begini ini memang keadaan jiwa manusia itu, ya. Jadi fa'innal atibba'a, karena sesungguhnya para dokter, hum adalah yang disebut dokter spiritual itu, al-ulama'u adalah para ulama. Nah, jadi dokter itu kan ulama, ya. Tetapi ulama sendiri, ya ini kritiknya Al-Ghazali kepada ulama, ya. Makanya kitab Ihya ini kadang-kadang nggak disukai banyak orang, sebagian orang, ya, karena kritiknya itu juga kepada para ulama juga. Wa qad istaula, dan telah menguasai alaihim terhadap para ulama tadi itu al-maradu, penyakit juga. Dokternya sendiri penyakitan. Jadi ini rumit, ya. Penyakitnya itu nggak disadari oleh orangnya sendiri. Kalaupun sadar, kadang-kadang obatnya dia nggak kuat nelan. Kalaupun dia kuat nelan, nyari dokternya juga susah, karena dokternya sendiri banyak penyakit juga, ya. Dokternya sendiri banyak penyakit itu. Jadi ini berlapis-lapis ini. Fattabibu, nah karena dokternya kena penyakitan sendiri, fattabibu, maka seorang dokter al-maridu yang penyakitan, qallama yaltafitu, jarang sekali memperhatikan dokter yang penyakitan tadi itu, ilajihi, kepada mengobati penyakitnya tadi itu. Lah dokternya sendiri kena penyakit, dan dia sendiri juga jarang memberikan perhatian kepada penyakitnya itu. Jangankan kita, dokternya sendiri itu juga jarang memperhatikan penyakitnya dan mencari obatnya. Siapa dokter itu? Para ulama. Ulamanya sendiri juga kena penyakit hati. Jangankan kita. Ya, ingat ya penegasan Al-Ghazali sebelumnya, likulli insanin syaitonuhu, masing-masing manusia itu punya setan dalam dirinya. Maksudnya apa? Punya potensi penyakit hati. Sampai Nabi mengatakan, saya pun Kanjeng Nabi itu juga ada setan dalam diri kita. Cuma bedanya kalau Kanjeng Nabi setannya sudah ditaklukkan, dijinakkan, ya. Tapi kalau selain Kanjeng Nabi, setannya aktif,
nggak dijinakkan. Jadi manusia itu seperti ini, rumit sekali. Falihada, maka karena itulah soro menjadi ada penyakitnya ini idolan, susah diobati. Kronik itu idolan ya, idolan kronik, akut ya. Wal maradu, dan penyakitnya tadi itu muzminan, penyakit yang menahun, yang melumpuhkan orang ya, dari kata apa itu zimanun artinya lumpuh, muzminan artinya penyakit yang melumpuhkan kita karena saking lamanya itu ya. Wandarasa, dan hilang dan pudar hadzal ilmu ini. Ilmu kebatinan ini itu juga nggak menarik perhatian orang, nggak marketable kalau bahasa sekarang ya, nggak laku di pasar. Apa sih ilmu kayak gini ya, meskipun sekarang sih ilmu spiritualitas itu mungkin zaman Al-Ghazali mungkin ini nggak menarik ya, karena saudara-saudara ini sebagai gambaran, Al-Ghazali itu hidup pada abad ke-10 Masehi di Baghdad. Pada zaman itu ilmu yang disukai banyak orang itu dua. Ilmu yang disukai itu ilmu yang mendatangkan uang, duitnya gede ya. Pertama adalah ilmu hukum, fikih ya. Fikih itu ilmu yang disukai orang karena ya ilmu ini dibutuhkan banyak orang dan potensial untuk mendatangkan uang besar. Apalagi kalau kamu menerima apa itu jabatan sebagai qadhi, karena hampir semua para penguasa pada saat itu membutuhkan orang ahli fikih untuk mengatur masyarakat. Jadi ini ilmu kayak sekarang lah. Ilmu hukum itu kan ilmu yang paling ilmu sosial selain ekonomi yang paling mendatangkan banyak uang, ya kan? Entah pengacara, entah hakim, jadi entah pada zaman Al-Ghazali sekarang sama saja. Itu pertama, ilmu yang mendatangkan uang itu ilmu fikih. Tentu tidak semua ahli fikih memperdagangkan ilmunya, enggak, tapi ada banyak, ya. Karena itu kitab Ihya itu kan isinya pada bagian pertama dalam Kitabul Ilm itu banyak sekali mengkritik ahli-ahli fikih itu. Karena Al-Ghazali mengatakan ilmu fikih itu ilmu duniawi, bukan ilmu ukhrawi. Ilmu fikih itu ilmu duniawi. Karena mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Dan potensial mendatangkan uang banyak. Kalau kita pintar-pintar mengkapitalisasi itu dapat uang banyak. Yang kedua, ilmu yang mendatangkan uang banyak pada zaman itu adalah ilmu penyair, menjadi penyair yang sering didatangkan oleh para bangsawan, raja untuk ya raja-raja dulu itu kan salah satu hobinya adalah membuat ya makan-makan di istana sambil ngundang penyair untuk membacakan syair orang itu di hadapan para bangsawan dan mereka menikmati syair itu. Nanti kalau rajanya puas langsung dibayar gitu kan. Jadi ya kesenian itu zaman itu kesenian, terutama kesenian yang menyenangkan bagi para bangsawan itu mendatangkan uang yang besar sekali. Tapi ilmu kebatinan, ilmu tasawuf itu nggak laku, pasarnya nggak ada. Bangsawan nggak suka, mana mungkin bangsawan suka tasawuf, mereka bergelimang dalam dunia kan. Kemudian orang banyak juga nggak suka, pasar publik pun nggak ada. Jadi konsumen ilmu tasawuf itu sedikit sekali. Karena itu Al-Ghazali mengatakan wandarosa hadzal ilmu. Jadi tantangannya orang mau ngobati hati itu susah sekali. Orangnya nggak sadar penyakitan, kalau sadar nggak kuat minum obatnya, kalaupun kuat minum obatnya gurunya nggak ada karena ilmunya sudah pudar. Nah, wa ungkiro, dan diingkari bil kulliyati secara keseluruhan tibbul qulubi, keberadaan pengobatan hati. Wa ungkiro, dan diingkari maraduha, penyakit hati. Jadi ini Al-Ghazali seperti mau kritik keadaan pada zamannya ya. Ilmu kebatinan itu secara keseluruhan itu dianggap nggak ada, nonsens. Apa sih ilmu ini itu? Nggak jelas kegunaannya. Penyakit hati nggak ada itu. Ya. Ini menarik ya. Jadi Al-Ghazali ini bagian kitab Ihya yang ini menceritakan kondisi pada zaman beliau hidup ini. Saudara-saudara, ini sebetulnya kalau kita membaca between the line ya.
membaca di antara teks ini. Makanya kan membaca itu kan ada membaca luaran, ya. Membaca teks itu kan ada membaca teks yang bagian permukaan saja, ya. Ada yang disebut dengan deep reading, membaca sampai dalam. Nah, kalau kamu membaca sampai ke dalam, itu bisa mendeteksi melalui teks ini kira-kira kondisi historis atau kesejarahan seperti apa ketika Al-Ghazali menuliskan ini. Itu bisa dipakai sebagai alat untuk menduga, ya. Teks ini menceritakan bahwa pada zaman Al-Ghazali menuliskan kitab ini, sebetulnya inilah kondisi sosialnya. Nah, kalau kita tengok Islam atau sejarah Islam abad ke-10, itu adalah Islam pada masa dinasti Abbasiyah generasi kedua. Al-Asrul Tsani minad Daulatil Abbasiyah, ya. Era kedua dari Daulah Abbasiyah, dan itu era ketika Islam secara politik pada masa itu mengalami kejayaan luar biasa. Kota Baghdad ketika itu seperti kota Manhattan di New York atau London. Pusat peradaban, semuanya ada di situ. Apa saja yang kau jumpai sekarang, mau kesenian, mau filsafat, fikih, perdagangan, puisi, penyanyi, politisi, sarjana dari berbagai bidang, itu ada semua. Dan kekayaan kehidupan material di Baghdad ketika itu, di mana Al-Ghazali hidup, itu tersedia semua. Artinya orang bergelimang dengan materi, ya. Hidup yang serba, ya kalau bahasa sekarang hedonistik. Nah, tasawuf itu lahir pada abad-abad ini sebagai kritik sosial sebetulnya terhadap kehidupan seperti ini. Jadi ketika Al-Ghazali mengeluh atau mengkritik wandarasa hadzal ilm, itu sebetulnya rujukannya adalah Baghdad pada saat itu, di mana kehidupan orang bergelimang materi. Udah nggak laku ini ilmu-ilmu kayak begini. Inilah ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu kerohanian ini ya hanya dibeli oleh orang-orang, sedikit orang yang ingin menjalani kehidupan tasawuf. The majority, sebagian besar, jumhurnya orang menikmati, tercebur di dalam kehidupan material itu. Ya kira-kira kayak Jakarta sekarang lah, ya. Kayak sekarang ini persis, atau dunia di mana kita hidup sekarang ini, itu ya. Makanya kitab Ihya ini kalau kita baca itu relevan dengan keadaan sekarang, karena ini kritik terhadap lifestyle, cara hidup kita sekarang ini yang terlalu bergelimang di dalam materialisme, ya. Jadi ya udah, ilmu ini diingkari keberadaannya, bahkan eksistensi atau keberadaan penyakit hati pun diingkari itu. Penyakit apa wong ini enak sekali kok, indeks kalau sekarang human indexnya naik, per kapita naik, GDP kita naik, rasio Gininya juga turun, macam-macam lah. Ya indikator-indikator, indeks-indeksnya mungkin naik, tapi indeks kebahagiaan rohani mungkin lain lagi, ya. Lain lagi, karena konsep kebahagiaan itu beda dengan konsep per kapita, indeks Human Development Index kayak gitu-gitu, itu beda sekali, ya. Ini urusannya bukan soal indeks kebahagiaan material, tapi ini kebahagiaan yang sifatnya rohani itu. Wa aqbala, dan ini juga kritik Al-Ghazali kepada keadaan pada zamannya, ya. Wa aqbala, dan berbondong-bondong atau ambyur kalau bahasa Jawanya, ya, menceburkan diri semua al-khalqu, orang-orang, publik, manusia, ala hubbid dunya, kepada cinta dunia. Mereka memfokuskan dirinya untuk mencintai dunia, wa ala a'malin. Ini kritik juga ini.
manusia publik pada zaman ini, zaman Al-Ghazali hidup pada abad 10 Masehi, ya, pada tahun 900-an, 1000 sekian, karena Al-Ghazali kan meninggal 1111 ya. Hidup beliau itu ya peralihan antara abad ke-9 abad 10 ya. Sorry, abad 10 abad 11 ya. Nah, orang-orang semua pada berbondong-bondong, passionnya, kecintaannya kepada dunia luar biasa, dan wa'ala a'malin, dan kepada amal-amal, tindakan-tindakan, zohiruha yang kelihatannya, zohirnya amal, ibadatun ibadah-ibadah, tetapi wabatinuha dan intinya, esensinya, batinnya amal tadi itu, adatun adalah amal non keagamaan, non religius, itu artinya adat, wa mura'atun dan pamer ya. Jadi gimana tidak susah tantangan yang dihadapi oleh orang yang ingin melakukan perjalanan spiritual mengobati hatinya ya. Karena ya ini dokternya susah dicari, karena dokternya sendiri juga kena penyakit, dan dokternya sendiri juga nggak berusaha mengobati penyakitnya itu, dan orang-orang pada tergila-gila pada dunia, dan tergila-gila kepada tindakan-tindakan yang kelihatannya religius, zahiru ibadat, tetapi batinnya, sejatinya itu bukan religius. Di baliknya ada pamrih, ada pretensi, ada macam-macam lah yang diwakili dengan istilah wa mura'atun dan pamer itu ya. Jadi kelihatannya religius tapi tidak religius. Ya persis seperti kita hadapi sekarang lah ya. Jadi Al-Ghazali menghadapi keadaan yang kira-kira sama dengan yang kita hadapi saat ini. Fahadhihi, maka ini semua alamatu usulil amrodhi, tanda-tanda pokok-pokok dari penyakit-penyakit hati. Dan uniknya ya saudara-saudara, ini ironi. Sekarang ini kan kita sedang menyaksikan satu fenomena sosial yang oleh para sosiolog, para pengamat-pengamat ya, itu disebut sebagai kebangkitan agama, atau lebih spesifik lagi kebangkitan Islam ya, Islamic revival atau Islamic resurgence ya, kebangkitan Islam di mana-mana, masjid penuh dengan para jamaah ya. Wah, luar biasa lah kalau kita jamaah di Jakarta, Jumatan di Jakarta itu, aduh parkirnya susah ya. Tapi big questionnya adalah, apakah naiknya indikator ibadah-ibadah ritual ini itu berkorelasi juga dengan naiknya kesadaran manusia tentang penyakit-penyakit hati? Ini pertanyaan besar ya. Karena Al-Ghazali sudah pernah mengalami zaman yang dikritik dalam kitab Ihya ini, yaitu zaman ketika yang digambarkan di sini, orang-orang itu berbondong-bondong melakukan tindakan-tindakan a'malun zahiruha ibadatun wa batinuha adatun wa mura'atun ya. Dan bagi Al-Ghazali inilah pokok penyakit itu. Alamatu usul amrod itu. Jadi kita bertanya, apakah kebangkitan agama sekarang ini melalui simbol-simbolnya yang luar biasa gemerlapan ya, terutama pada hari-hari raya agama itu, syiarnya luar biasa, syiar luar ya. Tapi kalau orang ingin belajar ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, itu tidak langsung terpukau dengan kebangkitan yang sifatnya lahiriah ini. Pertanyaannya dia adalah, batinnya gimana? Apakah orang ini semua ya kelihatan antusias banget melaksanakan ajaran agama ini? Ada bank muamalat, bank syariah, ada pameran mode, busana muslimah, macam-macam lah. Udah sekarang ini udahlah simbol agama udah luar biasa. Kalau dilihat dari segi luarnya, wah Islam sekarang ini top. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu berkorelasi dengan kesadaran orang terhadap penyakit-penyakit batin? Jangan-jangan naik
simbol luarnya tapi sebetulnya keropos di dalam, ya. Orang kelihatan amalnya religius tapi sebetulnya di baliknya ada pamrih, ada dengki, ada kebencian, ada macam-macam lah. Kan sekarang banyak sekali kebencian yang bungkusnya agama, ya kan? Jadi ini tidak untuk mengatakan, Al-Ghazali mengatakan begini ini bukan untuk mengatakan bahwa nggak penting itu syiar itu. Oh iya, syiar itu penting, ya. Ya agama sendiri memerintahkan kita untuk mensyiarkan agama juga. Tapi syiar itu ada dua, ada syiar luar, ya, yang itu sebetulnya sekunder sebetulnya, ada syiar yang di dalam. Nah, syiar yang di dalam inilah yang sebetulnya lebih menjadi concernnya para orang-orang ahli kebatinan. Kalau saya sebut ahli kebatinan di sini itu bukan artinya dukun, bukan ya, tapi ini ahli spiritualitas tasawuf, ya. Jadi pertanyaannya ini debat. Malah kadang-kadang kecenderungannya kita itu yang minimal saya lihat mungkin saya salah. Sekarang ini justru malah kadang-kadang ironisnya simbol luarnya naik, tapi sebetulnya itu untuk menutupi kekeroposan batin itu. Karena indikatornya banyak sekali, ya. Orang beragama melalui simbol-simbol luar biasa, banyak sekali meningkat jumlahnya. Tapi kok ya kok situasi sosialnya penuh ketegangan? Ini kan pertanyaan ini. Kenapa orang makin taat beragama tapi kok tidak tercipta harmoni sosial? Big question. Ya kan? Kok malah ini kebangkitan Islam, kebangkitan agama kok dibarengi dengan pertikaian dalam umat Islam sendiri, ya. Ketegangan, saling mengejek, saling membenci, saling memfitnah, ini gimana ini? Jadi ini kebangkitan atau kemerosotan, ya. Nah, jangan-jangan pokok soalnya ya ini dideteksi oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini, karena orang-orang ini melakukan a'malun zahiruha ibadatun wa batinuha adatun wa mura'atun. Di sini kuncinya, ya. Orang melakukan tindakan yang lahiriahnya religius, ibadat, ya, tapi wa batinuha adat. Esensinya bukan ibadah itu. Yang disebut dengan adat di sini itu tindakan yang bukan ibadah, tindakan sehari-hari, tindakan kalau istilah sekarang tindakan yang banal sehari-hari. Kelihatannya religius, wah simbolnya agama gemerlapan, tapi itu banal, ya. Adat di sini banal plus muroat, dipamer-pamerkan itu. Ini apa yang ditulis oleh Al-Ghazali ini sebetulnya keadaan zaman itu, ya. Keadaan zaman itu, ya. Dan kita sekarang membaca ini kok yang dilalah itu, ya. Kok ya sama situasinya itu. Nah, saya kira ngaji Ihya cukup malam ini, ya, supaya nggak kemana-mana saya ngomongnya. Ya tapi intinya begitulah, ya. Ngaji Ihya itu tidak tujuannya untuk nakut-nakuti kita, bikin pesimis, bikin pasif, ya enggak. Tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa rumitnya, kompleksnya jiwa manusia. Dan kalau kita sadar kompleks, maka kita harus hati-hati, ya. Karena kompleks, ya jangan menganggap manusia sederhana, ya. Jangan direduksi manusia itu. Manusia yang diterangkan melalui biologi, melalui apa. Ya manusia itu ada biologinya juga, tapi ada aspek spiritualitas yang kompleks sekali, yang itu ya nggak bisa dijelaskan hanya melalui hal-hal yang sifatnya biologis atau macam-macam, ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah, membawa pencerahan batin bagi kita, dan semoga kita juga pelan-pelan, ya, belajar mempraktekkan ini, walaupun sedikit aja nggak apa-apa, tapi usaha lah, ya, supaya kita bisa mempraktekkan ini
Jadi saya mengajak, saya juga belajar ya. Jadi ngaji Ihya ini jangan sekedar informasi, tapi juga ada niat dari kita untuk berusaha mempraktekkan. Ya. Karena kalau nggak kita praktekkan, ya nggak ada manfaatnya. Jadi nggak akan membawa perubahan apapun. Ini kitab Ihya ini bukan informasi, ini adalah laku kehidupan. Ya. Jadi kalau Anda ikut ngaji Ihya, ya saya harap adalah usaha dari kita masing-masing ya, saya dan teman-teman untuk ya sedikit banyak mencoba ya, mempraktekkan. Karena saya yakin ini jalan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan rohani yang itu merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki ya. Terima kasih, mari kita tutup pengajian malam ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.